Yang ketiga, kunci diberkati, hidup murah hati. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jangan heran lihat orang kok makin kaya makin kaya. Itu entah dia murah hati banyak nabur atau nenek moyangnya, bapak ibunya sudah nabur di masa hidupnya sehingga anak-anaknya menuai. Amsal 31 ayat 20. Wanita yang cakap, dikatakan perempuan yang cakap itu begini, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Seorang istri yang mengerti prinsip diberkati, tidak memakan habis berkat yang dititipkan suaminya, tapi sebagian dia tabur. Jangan sampai ada istri-istri yang medit ketika suami ingin bantu orang, istri yang menghalangi. Justru bersyukurlah kalau suamimu diberkati Tuhan dengan kekayaan sehingga engkau bisa punya lebih untuk menolong sesama yang membutuhkan. Karena kunci diberkati adalah ketika kita peduli kepada yang tertindas, dan bagi kita yang mengulurkan tangan buat orang miskin, hidup kita gak akan pernah miskin. Firman Tuhan berkata, barang siapa memberi pertolongan pada orang lemah, kita memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas perbuatan kita. Dengar baik, Matius 5 ayat 7, Yesus mengajarkan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berapa banyak saudara yang ingin beroleh kemurahan dari Tuhan? Jadilah orang yang murah hati. Saya mau bacakan ayat yang luar biasa memberkati saya. Mazmur 41 ayat 1-3. Baca sama-sama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Ayat kedua. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Amin. Mari orang-orang yang murah hati, imani ayat ini, pasang di dinding kamarmu supaya engkau teringat selalu akan janji Tuhan bagi orang-orang yang murah hati. Saya sama suami mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan yang kadang-kadang membuat kami heran. Bagaimana kami menuai begitu banyak kebaikan dari orang-orang di sekitar kami di masa-masa sulit ini, membuat kami terheran-heran sama Tuhan. Tapi janji firman Tuhan digenapi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kami hari ini beroleh kemurahan Tuhan, mengecap begitu banyak kebaikan Tuhan. Jadilah orang yang murah hati, engkau pasti diberkati. Yang keempat, kunci diberkati di bumi, hiduplah berintegritas. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang bisa dipercaya, berintegritas, omongannya bisa dipegang, akan mendapat banyak berkat. Saya teringat, kita mempercayai seseorang itu bukan karena pangkat. Kita mempercayai seseorang itu bukan karena dia sekolah tinggi. Kita mempercayai seseorang itu bukan karena tampang, tapi kita mempercayai orang karena mereka membuktikan mereka bisa dipercaya. Saya lebih baik orang yang tidak sekolah tinggi tapi betul-betul bisa dipercaya dan diandalkan untuk saya gaji lebih supaya dia setia sama saya, daripada orang yang mungkin pintar tapi jahat. Ayo, jadilah orang yang bisa dipercaya, engkau akan terima banyak berkat. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kalau Anda ingin dilindungi, diberkati sama Tuhan, jauhi kejahatan. Jalanlah di jalan orang jujur. Bekerjalah dengan integritas. Jangan ambil yang bukan bagianmu. Jangan mencuri sekalipun engkau bisa. Jangan berdusta. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dusta. Tidak ada bohong putih, bohong hitam. Semua dusta adalah dusta. Jangan berbuat jahat kepada sesama. Jangan menjatuhkan orang lain. Berintegritaslah. Kalau memang itu bukan karyamu, akui karya orang lain. Kalau memang kita butuh kelebihan orang lain, akuilah. Berintegritaslah dalam setiap kita berdagang. Berintegritaslah. Jangan sampai kita merugikan orang. Siapa sih orang dagang yang gak mau untung? Tapi juga jangan bikin orang lain jadi buntung. Jangan sampai kita menjungkir balikan mangkok nasi orang lain hanya demi mengenyangkan perut sendiri. Jadilah orang yang berintegritas. Dengar baik, Mazmur 24:4 berkata begini, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari
Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Saya mau bertanya kepada saudara, akankah saudara memberkati stafmu, bawahanmu, pegawaimu yang benar-benar berintegritas? Anda pilih mana? Punya staf yang sekolah tinggi tapi tidak jujur, atau staf yang mungkin cuma lulusan SMP tapi dia berintegritas dan bisa dipercaya? Anda lebih baik gaji lebih yang mana? Kalau kita sebagai manusia saja lebih menghargai orang yang berintegritas, apalagi Tuhan. Berkat Tuhan akan turun atas orang-orang jujur yang berintegritas. Katakan amin. Kita nggak boleh mencuri, nggak boleh merugikan orang lain hanya demi mengenyangkan perut sendiri. Makanya waktu Yesus dicobai oleh iblis untuk mengubah batu jadi roti, Yesus nggak lakukan. Yesus bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Yang artinya gini, kita itu kenyang bukan dari makanan aja, tapi dari menghidupi kebenaran firman Allah.